Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini akan melanjutkan ya kan pembahasan tentang liver. Penyebab pertama liver tadi ya yang harus kita cek, orang sakit liver ini sakit asam lambung atau mah tidak. Nah, ketika dia ternyata ya kan tidak sakit mah atau sakit mah tetapi dia kok ternyata juga ususnya kotor. Nah, pembahasan usus kotor ini harus ya kan, usus kotor harus dinormalkan. Pembahasannya ada pada pembahasan kemarin yaitu tentang asam urat yang disebabkan oleh usus kotor. Nah, ini sampean cari videonya, ada di YouTube. Insya Allah seperti itu. Nah, lanjut kasus liver yang ketiga yaitu adanya virus hepatitis. Kalau ngomong virus hepatitis ini, HPSAG ini memang sesuatu yang agak rumit. Baik di medis pun rumit, di herbalis pun rumit. Saya pernah ngobati seseorang yang hepatitis, orang yang mau berangkat ke luar negeri dari 4.000 ini HPSAG-nya. Sudah saya obati, sudah turun, ini berdasarkan medical laborat, sudah turun ya kan sampai ke 800. Saya prediksikan 3 hari lagi udah sembuh ini saya. Ternyata 3 hari lagi saya cek lagi, malah dia udah kok kambuh lagi seperti itu. Kambuh lagi. Saya tanya kepada ibunya, "Bu, kenapa kok kambuh lagi?" "Nggak tahu, Pak," gitu. "Ini kayaknya galau dia itu, Bu, pemikiran sedang risau dia itu." "Oh, gitu. Kalau begitu karena ini mantan suaminya kemarin nelpon, katanya minta rujuk." Nah, galau dia. Kenapa? Karena mantan suaminya ini sudah punya istri dan punya anak satu lagi. Dia pun punya anak satu mana masa itu. Jadi kegalauan hati ini sangat riskan untuk liver. Berarti kan galaunya hati ini sangat riskan untuk liver. Imunitasnya bisa sampai turun sampai hancur-hancuran ini. Nah, hepatitis ini virus yang menular lewat darah ke darah. Juga dia menular lewat sesuatu yang dipakai bersama, misalnya gelas. Seseorang yang sakit hepatitis minum, ya kan, gelasnya dipakai lagi bergilir muter ini gelas, maka ini riskan dengan penularan hepatitis. Sendok juga sama, dipakai ini riskan dengan hepatitis. Maka dalam satu keluarga bisa jadi seorang yang istrinya hepatitis, yang laki-laki juga bisa jadi hepatitis. Permasalahannya di situ. Kalau mengobati hepatitis lalu bagaimana? Ya sebaiknya dicek. Kalau seorang ibu-ibu hepatitis, suaminya harus dicek apakah dia hepatitis apa enggak. Kalau hepatitis ya di terapi bareng seperti itu. Ngomong virus ini sebenarnya virus itu sesuatu yang tidak bisa dibunuh ya. Ambil contoh kita itu sakit pilek, flu, pilek, batuk ini. Ini virus ini. Lalu kita itu sembuh enggak ada. Enggak ada yang sakit flu, ada sakit batuk. Satu desa, satu kota, satu kabupaten itu enggak ada yang flu batuk. Musim panas. Ini kalau di Indonesia ini musim panas enggak ada yang flu batuk. Lalu masuk musim pancaroba, ini mulai ada hujan. Mulai gerak-gerik batuk. Nah, kalau sudah saatnya ini satu jamaah di masjid itu batuk sama serangan batuk sana batuk sini batuk sama. Sana pilek sini pilek ya sama. Besoknya gitu lagi ketika musim hujan lagi, pancaroba hilang, sudah musim hujan ini. Ini kembali lagi batuknya hilang, pileknya hilang. Nanti pancaroba lagi, batuk lagi, pilek lagi. Musim kemarau hilang lagi. Nah, berarti apa? Virus ini nggak bisa dibunuh. Tidak bisa dihilangkan. Dengan herbal pun nggak bisa. Lalu bagaimana? Nah, alhamdulillah Allah ini memberikan karunia pada kita yang namanya pabrik obat. Dalam tubuh itu ada pabrik obat. Namanya ya kan imunitas, kekebalan tubuh. Yang pertama liver. Liver ini pabrik obat. Dia memproduksi obat namanya empedu. Berfungsi menghancurkan patogen penyakit dari
saluran mulut, dari pencernaan. Jadi ketika Anda itu makan nasi, nasinya kok ada patogen, langsung terbunuh oleh empedu yang dikeluarkan oleh lambung, oleh liver ke lambung. Ketika dicerna di lambung, penyakit bakteri ini udah mati otomatis. Tetapi kalau empedunya tidak qualified, ya tetap penyakitnya ini lolos berkembang di usus, masuk ke dalam tubuh. Nah, dia mulai nyerang seperti itu. Lalu ada pabrik obat yang namanya leukosit, sel darah putih. Ini diproduksi oleh sumsum ini. Kalau seseorang itu infeksi, keluar nanah, ini nanah itu sebenarnya leukosit yang mati. Seperti itu. Seseorang ini ada standarisasi leukosit. Kalau di rumah sakit, ketika leukositnya berkembang terlalu banyak, ini juga berbahaya karena dia akan menghabiskan seluruh fungsi darah. Kenapa? Karena hemoglobinnya ya kan akan menjadi sedikit sekali prosentasenya. Sementara seseorang butuh hemoglobin untuk mengikat oksigen, untuk mengikat nutrisi ya kan, untuk menyalurkannya ke seluruh sel tubuh. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya limfatik. Nodus limfatik ini menghasilkan zat imun yang namanya cairan getah bening. Kalau kita luka, darah keluar, setelah darah keluar ini nanti darah berhenti, itu di permukaan ini akan terlihat cairan yang warnanya kuning, ya kan agak jernih, agak kecoklatan. Inilah yang namanya cairan getah bening. Ini akan menangkal seluruh penyakit, seluruh bakteri, seluruh virus dan sebagainya yang akan masuk lewat kulit, seperti itu. Nah, ketika pabrik obat ini ketika optimal, maka virus ini akan diminimalisir, diminimkan dalam tubuh. Dia akan dihancurkan oleh 3 pabrik obat ini. Begitu juga HBsAg hepatitis. Ketika livernya terserang, ini empedunya ini melemah, maka leukosit harus kuat membunuh virus hepatitis. Limfatiknya juga harus kuat membunuh virus hepatitis. Masalahnya di situ. Kenapa? Karena pabrik obatnya, yaitu livernya, sedang sakit. Dia tidak mampu memproduksi empedu dengan normal. Masalahnya di situ. Jadi intinya ketika seseorang sakit hepatitis, mau tidak mau harus mengaktifkan pabrik obat yang kedua dan pabrik obat yang ketiga, mengaktifkan leukosit, dan yang ketiga mengaktifkan limfatik. Ini berkaitan dengan sumsum ya kan, dengan nodus limfatik. Nodus limfatik itu ada di sendi-sendi tubuh. Nah, resepnya bagaimana? Ini pengalaman saya nih menangani pasien. Ini kalau yang hepatitis nih, ini wajib, saya katakan wajib itu harus, bukan urusannya agama. Nanti kalau udah dilakukan dosa itu enggak, ya wajib kalau mau cepat sembuh ya wajib melakukan ini, gitu maksudnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dicari nih videonya di YouTube. Melakukan senam imunitas. Kenapa? Ini berkaitan dengan imunitas. Lakukan senam imunitas 30 menit. 30 menit itu setengah jam. Lakukan sehari sekali saja cukup. Kalau mau lebih cepat, lakukan 2 kali. Pagi setengah jam, sore setengah jam. Senam imunitas. Videonya ada di YouTube. Nah, artisnya juga saya sendiri yang mempraktekkan senam imunitas itu, saya sendiri. Berarti artisnya adalah saya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau senam imunitas ini memang saya tulis mengobati segala macam penyakit tanpa obat. Apalagi dengan obat. Permasalahannya itu loh. Apalagi dengan obat. Tanpa obat saja bisa mengobati segala macam penyakit, apalagi dengan obat. Berarti apa? Virus hepatitis pun akan musnah, insya Allah seperti itu. Ketika Anda mampu melakukan senam imunitas setengah jam, ya kan, sehari, pagi hari, siang hari atau sore hari. Apalagi kok melakukannya sehari 2 kali, misalnya pagi sama sore. Ditambah lagi dengan jamu. Nah, jamu ini fungsinya untuk menutrisi liver agar dia, ya kan, dia cepat pulih
dan dia mempunyai kemampuan untuk ya kan mengaktifkan imunitas tubuh. Dia mampu memproduksi empedu dengan optimal, fungsinya optimal, bukan banyaknya tapi fungsinya bisa menjadi optimal. Jamunya apa kalau untuk orang yang hepatitis? Ini pengalaman saya, jamunya itu yang aromanya itu amis bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya anyir. Kalau bahasa amis bahasa Jawa ini kalau di Sunda ini sama dengan manis gitu loh. Kalau anyir tuh sama dengan amisnya orang Jawa. Jadi bahasa Sundanya anyir, bahasa Jawanya amis. Nah, ini didapat dari ikan kan di laut. Yang terbaik apa? Teripang. Yang paling mahal teripang itu teripang emas, si good cucumber. Ini paling mahal. Yang paling murah itu ada teripang kapur atau teripang susu. Ini di pantai Jawa banyak ini. Ya kan? Tinggal pesen sama nelayan. Teripang ini itu aromanya sangat amis. Nanti ketika sampai dapat teripang kapur atau teripang susu ini, teripang kapur ini nanti dibuang jeruannya terus dijemur kering kayak bikin ikan asin atau gereh bahasa Jawanya. Ini nanti dikerok, dibuang ini kapurnya, di kulitnya ini buang, kerok. Setelah itu disangre sampean tahu kan, digoreng tanpa minyak, ini namanya sangre. Setelah kering ditumbuk halus atau ditepung. Setelah ditepung nanti sampean beli cangkang kapsul di apotek, masukkan ke cangkang kapsul, diminum. Sekali minum 2 butir kapsul itu, sehari 3 kali. Ini teripang. Ini yang terkuat, terbaik. Selain teripang apa? Masih ada, tapi di bawah teripang nih. Ada yang namanya rajungan atau empet, ini juga bisa. Ada yang namanya ikan sotong atau unus. Tetapi kalau unus atau ikan sotong ini tintanya, mangsinya ini harus diminum juga, harus dimasak juga. Insya Allah seperti itu. Nanti setelah itu barulah ya kan minum yang untuk menutrisi liver juga. Jamunya apa yang untuk menutrisi liver? Mengkudu sama temulawak 1 genggam direbus di kuali tanah, diminum sehari 3 kali. Airnya 5 gelas jadikan 3 gelas, minum sehari 3 kali, besok ganti. Jadi jamunya untuk orang hepatitis ada 2 macam. Yang pertama kapsul teripang, ini yang terbaik. Yang kedua temulawak ya kan, dan mengkudu direbus, air rebusan ini diminum sehari 3 kali. Terima kasih atas atensinya, semoga ilmu ini bermanfaat. Nah, saya dari Bali, dari Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.